Dan alhamdulillah pengalaman terbaik ternyata bisa mendapatkan hal yang terbaik. Terima kasih untuk PPG Karawang yang sudah melatih saya menulis artikel dan akhirnya saya mendapatkan juara hari ini. Kami tunggu pelatihan-pelatihan berikutnya. Kesan saya sebagai guru inti PBG Karawang, saya menjadi meningkat kompetensinya dan kemudian terbuka wawasan saya sehingga saya lebih bisa memberikan manfaat kepada guru-guru yang lain, guru-guru di Indonesia dan guru-guru di Kabupaten Karawang pada khususnya. Sebelumnya saya bukanlah siapa-siapa, tapi karena dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PBG, oleh PSF ke saya lebih terasah dan lebih bisa menjadi fasilitator yang baik untuk rekan-rekan guru di Kabupaten Karawang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih PSF, terima kasih PBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, mari kita Yang terhormat Kepala KCD Wilayah 4 Distrik Jawa Barat, Bapak Haji Ainul Hasan, APMSI. Yang terhormat Kepala Distrik Fora Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Asep Junaidi MPD. Yang terhormat Sekretaris Distrik Fora Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Cecep Mulyawan. Yang terhormat tim Putra Sampurna Foundation yang berada di Jakarta, kebetulan hadir di room ini, alhamdulillah. Yang terhormat koordinator pengawas baik di jenjang SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Karawang. Yang terhormat Ketua Forum MKKS baik dari jenjang SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang terhormat para pengurus MGMP, SMP, SMA, dan SMK Kabupaten Karawang. Serta yang terspesial dalam kegiatan hari ini, seluruh pengelola dan guru inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang yang insya Allah pada kesempatan ini akan dilantik oleh Pak Kepala KCD dan Kepala Distrik Kabupaten Karawang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini Kamis 9 Desember 2020 melalui Zoom Virtual Meeting kita akan melaksanakan soft launching atau peresmian Pusat Belajar Guru atau PBG Kabupaten Karawang serta pengukuhan para pengelola dan guru inti PBG Kabupaten Karawang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyaksikan kilasan program yang telah PBG laksanakan selama ini. Selamat menyaksikan.
dan alhamdulillah pengalaman terbaik ternyata bisa mendapatkan hal yang terbaik. Terima kasih untuk PP Citrawan yang sudah melatih saya menulis artikel dan akhirnya saya mendapatkan juara hari ini. Kami tunggu pelatihan-pelatihan berikutnya. Kesan saya sebagai guru inti PBG Karawang, saya menjadi meningkat kompetensinya dan kemudian terbuka wawasan saya sehingga saya lebih bisa memberikan manfaat kepada guru-guru yang lain, guru-guru di Indonesia dan guru-guru di Kabupaten Karawang pada khususnya. Sebelumnya saya bukanlah siapa-siapa, tapi karena dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PBG, oleh PSF ke saya lebih terasah dan lebih bisa menjadi fasilitator yang baik untuk rekan-rekan guru di Kabupaten Karawang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih PSF, terima kasih PBG. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita telah menyaksikan jelasan program yang telah PBG laksanakan selama 1 tahun ke belakang. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, berikut sambutan Ketua Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang. Kepada yang terhormat Bapak Haji Salim Munajat MPD, kami persilakan. Terima kasih, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur PSF Putra Sampurna Foundation yang saat ini diwakili oleh Pak Agas. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Wilayah 4, Bapak Haji Ai. Yang terhormat Bapak Kepala Kadis Pendidikan dan Olahraga dari Dipora Kabupaten Karawang, yang terhormat Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, forum MGMP, pengelola dan guru inti MGMP, dan guru-guru SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Karawang. Pertama, yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama yang akan melaksanakan soft launching dari Pusat Belajar Guru Karawang. Dan salat bering salam marilah bersama kita aturkan pada Junjungan Kesema Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Pusat Belajar Guru Karawang sangat berterima kasih sekali dengan kegiatan ini, meskipun Pusat Belajar Guru Karawang ini belum dilantik, tapi sudah banyak program yang sudah kita lakukan dan sudah banyak penerima manfaat yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah responnya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita menilik ke belakang dengan PBG ini sebenarnya dulunya juga ada, mungkin Pak Kadis Dipora udah paham betul dan pengawas-pengawas yang ada. Asalnya dulu adalah PLC, tetapi dulu hanya istilahnya terbatas. Sekarang udah dalam bentuk dengan ibaratnya kalau ini format yang baru, ya, dengan adanya SMA, SMK, dan mungkin ke depannya mungkin ada SD dan Kemenak. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi lebih baik lagi. Jadi kita lihat dari latar belakang inilah kita lihat dengan matchingnya harapannya antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, maka PBG ini tampil berusaha sedapat mungkin istilahnya memberikan respon yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Sesuai dengan visinya sebagai mercusuar pengembangan kompetensi guru yang berdaya saing tinggi secara berkelanjutan untuk menciptakan pendidikan berkualitas dalam menerima tantangan kemajuan teknologi dan industri. Dengan misi dan visi itu, maka kita lihat di sini di misi yang ada
dan menyediakan layanan bermutu, membentuk guru profesional, mengembangkan budaya industri dan sumber daya manusia yang handal, berkolaborasi dengan stakeholder, dan mewujudkan organisasi profesional yang mandiri. Selanjutnya, ini struktur dari Pusat Belajar Guru Karawang, sehingga kita bisa melihat kalau di dalam struktur ini sendiri sangat lengkap, tingkat SMA, SMK, dan SMP, termasuk juga segi manfaat yang kita inikan. Di dalam kegiatan PBG ini meskipun baru, seperti saya sampaikan tadi, sudah 5.051 orang yang penerima manfaatnya. Terdiri dari 2.296 siswa dan 2.750 guru serta 290 sekolah. Bahkan kita ada yang dari luar Jawa, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri, yaitu dari Malaysia. Nah, ini daftar guru inti pengelola PBG Karawang, baik dari SMA, SMK maupun SMP, dengan jumlah yang SMA, SMK 17, yang SMP ada 6 orang. Kemudian kita sebelum terjun itu dilatih dulu oleh PSF dengan pelatihan-pelatihan yang ada dokumentasi yang ada, ya, dokumentasi pelatihan. Setelah pelatihan tersebut, kita mendiseminasikan kepada guru-guru sekolah dan komunitas. Kemudian karena ada pandemi sehingga agak tertahan, akhirnya kita dengan online. Online pun bukan menjadi hambatan, justru menjadi lebih baik bagi kita untuk lebih berkembangkan lagi. Ya, ini dokumentasi dalam kegiatan tersebut, dan bahkan kerjasama dengan Literasi Cloud, kemudian kerjasama dengan Microsoft. Alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhir bulan baru kita laksanakan tentang grooming tampilan. Kita mendatangkan pembicara-pembicara, ada kebetulan dari luar, ya, hubungannya dengan ini. Putra Asih Karawang dapat beasiswa, ingin tahu bagaimana cara dapatkan seperti itu, kirimkan Bang Brett dan seterusnya juga yang lain yang memang handal dan biasanya untuk siswa. Kemudian untuk guru di akhir tahun juga kita laksanakan untuk guru, yaitu ada kegiatan kulminasi dan diakhiri dengan lomba. Itu mungkin gambaran dari Pusat Belajar Guru Karawang. Kami berharap kepada Bapak Ibu, Sobat PBG, dan kepada birokrasi, kepada pemerintah daerah, dan khususnya terima kasih kepada Bapak KCD Wilayah 4 dan Kadisdikpora yang luar biasa supportnya bagi kita, sehingga kita menjadi lebih eksis dan lebih percaya diri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Hanya kalau ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Salim Munajat MPD yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan selanjutnya dari Putra Sampurna Foundation kepada Bapak Agastya Wahyu Diatmiko, Project Principal PSF Putra Sampurna Foundation, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Junaidi MPD, selaku Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Karawang, Bapak Ainur Hasan, Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Salim Munajat, Ketua PBG Karawang. Selamat pagi Pak, luar biasa sekali saya mendengar lebih dari 5.000 penerima manfaat ya. Dan selamat pagi juga untuk para undangan, kepala sekolah, pengawas, dan ketua MGMP, dan tidak lupa kawan-kawan saya yang sangat baik, guru inti dan pengelola PBG Kabupaten Karawang. Ada cerita sedikit Bapak Ibu bagaimana PBG ini bisa berdiri dan memberikan manfaat kepada 5.000 orang di Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Sampurna untuk Indonesia dan Putra Sampurna Foundation sangat berbahagia manakala beberapa tahun silam kami diundang oleh Bupati Karawang untuk menghidupkan kembali Pusat Belajar Guru Karawang atau yang pada saat itu lebih dikenal dengan nama Teacher Learning Center yang dulu pernah kita rintis bersama di tahun 2010.
Pada awal program dimulai, terdapat sebuah petikan harapan dari Ibu Bupati Karawang, di mana harapannya PBG dapat mendukung para guru Karawang dalam mempersiapkan siswa-siswinya agar berdaya dalam menghadapi tuntutan industri di Karawang. Itu adalah sebuah harapan beliau. Nah, pusat belajar guru yang dikembangkan dengan filosofi dari, untuk, dan oleh guru diharapkan dapat menjawab tantangan umum. Tantangan apa? Yaitu terbatasnya lembaga peningkatan kompetensi untuk guru di Indonesia. Kita punya P4TK di tingkat nasional, kita punya LPMP di tingkat provinsi, ini belum cukup. Saat ini belum cukup untuk melayani kebutuhan lebih dari 16.000 guru di Kabupaten Karawang. 16.000 itu belum termasuk guru-guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau semua guru-guru ini menunggu waktu dikirimkan ke P4TK dan LPMP, maka itu bisa menunggu 30 tahun baru bisa dikirim. Nah, salah satu solusi yang kami tawarkan adalah adanya pusat belajar guru di tingkat kabupaten. Dengan adanya lembaga peningkatan kompetensi di tingkat kabupaten, maka dia akan bisa memberikan solusi, memberikan akses pelatihan guru yang terjangkau dari segi jarak, waktu, dan biaya. Karena tidak perlu lagi kawan-kawan guru pergi ke Bandung dan menginap di Bandung. Cukup ke pusat belajar guru di wilayah Karawang. Lebih dalam lagi, keberadaan pusat belajar guru merupakan upaya untuk memenuhi hak guru, yaitu hak untuk mendapatkan peningkatan kompetensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di awal tahun 2019, Putra Sampurna Foundation bersama dengan Dinas Dikpora Kabupaten Karawang dan Dinas Dikbud Provinsi Jawa Barat duduk bersama dalam sebuah rapat 2 hari di Bandung. Kita bersama-sama merancang formula yang tepat untuk mengembangkan kembali pusat belajar guru di Kabupaten Karawang. Setelah ketemu formula yang tepat, di pertengahan 2019, kami mulai melakukan rekrutmen. Dapatlah guru-guru baik yang saat ini akan dilantik, insya Allah, oleh Bapak Asep dan Bapak Ai, untuk menjadi guru inti dan pengelola PBG. Kami melakukan proses rekrutmen yang lumayan panjang, sekitar 2 bulan untuk proses rekrutmen. Dan setelah mendapatkan guru-guru yang baik, kami memberikan 17 kali pelatihan dan pendampingan dengan total jam tatap muka lebih dari 450 jam. Itu mulai dari 2019 hingga November ini. Dan setahun ke depan masih kami akan dampingi dan latih lagi. Jadi akan banyak sekali jam pelatihan yang akan diterima oleh kawan-kawan guru inti dan pengelola PBG Karawang. Selama kurun waktu berjalan, pelatihan apa yang sudah diterima oleh guru inti dan pengelola, yaitu yang pertama adalah kami mentraining para guru inti untuk bisa melakukan desain studi. Dan kemudian melaksanakan training need analysis atau menganalisa kebutuhan. Dan keterampilan untuk mengembangkan modul dan keterampilan untuk menjadi narasumber. Untuk para pengelola PBG, guna memperkuat tata kelolanya, kita mentraining mereka dengan pelatihan dan pendampingan bagaimana menyusun dan melaksanakan program, bagaimana membangun networking kewirausahaan, bagaimana PBG bisa mengelola organisasinya dan keuangannya secara profesional, akuntabel, dan transparan. Suatu hari nanti, Putra Sampurna Foundation pasti akan pamit. Gitu. Dan dalam hal ini adalah di penghujung 2021. Ada harapan besar di mana PBG bisa terus memberikan manfaat positif, terus bisa berkelanjutan.
terus tumbuh dan tidak pernah padam. Nah, hari ini kita akan menyaksikan dilantiknya kawan-kawan guru inti dan pengelola. Dan dengan rendah hati kami menyampaikan bahwa sedianya Pusat Belajar Guru Karawang merupakan rumah dari MGMP. Dan guru inti serta pengelola bertugas untuk melayani MGMP. Kenapa? Karena sedianya kawan-kawan guru inti dan pengelola menginduk atau memberikan pelayanan agar guru-guru bisa meningkatkan kompetensinya. Keberlanjutan Pusat Belajar Guru Karawang sangat membutuhkan dukungan aktif dari MGMP, Bapak Ibu pengawas, dan tidak kalah pentingnya dukungan dari para kepala sekolah. Saya mengharapkan bersama-sama kita bisa menyediakan akses peningkatan kompetensi guru yang terjangkau dari segi jarak, waktu, dan biaya dengan filosofi dari, untuk, dan oleh guru. Pada akhir kata, saya sampaikan terima kasih untuk kerja keras dan kerja ikhlas yang sudah diberikan oleh para guru inti dan pengelola PBG di bawah kepemimpinan Bapak Salim. Terima kasih yang teramat sangat dan luar biasa kepada Bapak Asep dan Bapak Ai, rekan kami dalam mewujudkan berkibarnya kembali PBG di Kabupaten Karawang. Dan terima kasih yang besar untuk kepala sekolah, MGMP, dan pengawas yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi dan dukungan kepada seluruh kegiatan-kegiatan Pusat Belajar Guru Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agas yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari Kepala KCD Wilayah 4 Distrik Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang sangat saya hormati rekan, saudara kami, Pak Kepala Dinas Budpora Kabupaten Karawang, Kadistik Budpora Karawang, dan tim dari Putra Sampurna Foundation yang semangatnya luar biasa, karena tanpa dukungan Putra Sampurna Foundation dan upaya terbaik dari Pak Kadisdik Pora Kabupaten Karawang, saya kira sampai hari ini kegiatan kita seluruh pengawas dan kepala sekolah yang hebat-hebat sehingga bisa mendukung seluruh program PBG di setahun terakhir ini yang saya kira cukup padat dan cukup banyak. Ya. Wabil khusus seluruh pengelola dan guru inti PBG yang dengan niat baik dan keikhlasannya mampu ya, dan mau lah mengorbankan waktu dan pikirannya sehingga bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PBG yang cukup banyak ya, cukup padat, sehingga sampai hari ini PBG bisa eksis dengan berbagai kegiatan yang outputnya, sasarannya ya sudah sampai ribuan peserta. Dan ini saya kira prestasi yang cukup membanggakan ya di era pandemi COVID seperti ini. Rekan-rekan guru inti dan pengelola ya masih mampu ya, masih mau melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi guru ya. Mudah-mudahan upaya terbaik kita semua ini selain sebagai bagian daripada ibadah untuk kita, juga merupakan upaya terbaik dalam rangka mendorong agar pendidikan di Karawang khususnya bisa lebih baik ya. Dan saya lihat prestasi ini juga secara bertahap
pastinya ya, karena pendidikan ini kan jangka panjang, pastinya akan ada hasil yang berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten-kabupaten yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, kompleksitas pendidikan ini cukup luar biasa ya. Kalau kita terus memikirkan masalah ya capek sendiri ya. Tetapi kita tidak fokus ke masalah, tapi ke upayanya. Ini yang saya kira hal positif yang terus kita apresiasi dari aktivitas kita semua, baik pemerintah ya, Distrik-Pora Kabupaten, cabang dinas, seluruh guru, bahkan ke Putra Sampurna Foundation. Ini merupakan langkah nyata lah ketimbang kita berdebat dengan memusingkan berbagai masalah pendidikan. Ya. Setidaknya kita lihat ada dua hal besar yang memang harus diselesaikan terkait dengan pendidikan. Yang pertama adalah aspek manajemen. Pendidikan memang terkotak-kotak ya, ada yang menjadi ranah pusat, ranah pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan di Kemenag ya. Ini dalam birokrasi saya kira menjadi masalah tersendiri yang perlu dipecahkan secara komprehensif. Dan PBG sudah memberikan gambaran bagaimana memecahkannya. Kegiatan PBG ini menunjukkan koordinasi dan komunikasi yang baik, ya, terintegrasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan dengan pihak masyarakat dan swasta lah. Ya, dalam ini Putra Sampurna Foundation. Artinya bahwa sekat-sekat tadi bukan hal yang masalah gitu, apabila komunikasi kita bisa berjalan dengan baik ya. Hanya mungkin salah satu masalah yang krusial di pemerintahan adalah peran personal seorang pimpinan instansi ini cukup menjadi perhatian ya. Kalau Kadisdikporanya bukan beliau, mungkin belum tentu seperti ini jalannya gitu ya. Termasuk juga kalau di cabang dinas juga terjadi pergantian juga belum tentu seperti ini. Ini menjadi masalah tersendiri yang coba kita pecahkan di hari-hari ini sehingga perubahan manajemen di kami juga tidak berpengaruh negatif lah terhadap kinerja PBG, tetapi terus bertahan bahkan bisa lebih baik lah. Itu yang coba kita pecahkan di internal pemerintahan gitu. Karena faktanya kami pejabat pemerintahan ya pasti ada perpindahan dan perputaran jabatan. Itu menjadi perhatian kami agar PBG menjadi terus berlangsung tanpa terpengaruh oleh perubahan struktur jabatan itu. Ya. Kemudian yang kedua, fakta masalah yang kedua adalah selain akses, ya, kita juga masih terkendala dengan mutu pendidikan. Tahun 2019 kemarin di akhir kita ada rilis dari PISA, penilaian kualitas pendidikan di Indonesia dan beberapa negara lainnya sampai 79 negara gitu ya. Kita masih ranking 10 terbawah. Ini sangat luar biasa gitu ya. Di ASEAN aja kita jauh tertinggal dengan Singapura ya. Kita hanya sedikit di atas Filipina. Kalah sama Malaysia, sama Thailand. Itu fakta ya, fakta yang memang bisa menunjukkan bahwa ternyata memang keluhan masyarakat, keluhan industri, keluhan semuanya ada benarnya. Karena secara ilmiah ya teruji ya, secara empiris teruji. Ternyata kita hanya 10 terakhir dari 72 negara terkait dengan kualitas pendidikan kita ya. Baik dari kemampuan matematika, sains, sampai kemampuan membaca ya. Jadi hari ini kita tidak lagi berbicara tentang buta aksara, tapi bagaimana kita memaknai apa yang dibaca. Salah satu langkah nyata yang kita coba lakukan, khususnya di Karawang, adalah bagaimana mendorong guru agar memiliki kemampuan yang lebih holistik ya, sehingga pengembangan pendidikan di Karawang bisa lebih baik dan ini menjadi model untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Saya hanya berharap ya langkah PBG ini terus dikembangkan, terus ditunjukkan dan komunikasi terus kita lanjutkan ke tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat sehingga model-model seperti ini menjadi satu ciri khas yang bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Karena PBG ini tadi bisa memecahkan masalah terkait dengan koordinasi terkotak-kotaknya pendidikan. Yang kedua terkait dengan berbagai hal ya, kualitas guru, anggaran dan sebagainya. 5.000 guru kalau kita berangkatkan pelatihan
berapa anggaran harus disiapkan ya. Provinsi aja belum sanggup setahun mengirimkan guru sebanyak itu gitu ya. Tetapi di Kabupaten Karawang kita mampu menyediakan pendidikan sampai ribuan orang bisa kita berikan pemaknaan dan pemahaman baru. Dengan biaya saya kira jauh di bawah standar seharusnya gitu ya. Kenapa? Karena dikerjakan oleh kita, untuk kita, dan kita sendiri yang mengelolanya. Saya berharap Putra Sampurna terus bisa memantau kita ya, agar selepas tahun 2021 kita berikan otonom kepada PBG juga tetap diberikan bimbingan ya, gitu. Termasuk membantu pola koordinasi karena keterbatasan akses komunikasi koordinasi PBG. PBG hanya mampu koordinasi di lingkup kita saja, cabang dinas ya di provinsi, kemudian di distrik Pora. Itu pun kalau Pak Kadis beliau ganti ya, kita juga belum tahu bagaimana apa yang akan terjadi gitu ya. Sehingga tetap fasilitasi PBG kita tetap mintakan bantuannya. Mudah-mudahan eksis PBG ini terus berlanjut karena saya lihat ini potensi yang luar biasa yang tidak berorientasi kepada pembiayaan semata ya, keluar dari ya kotak kita yang cukup sumpet ini ya. Mudah-mudahan upaya terbaik ini menjadi langkah nyata dalam rangka meningkatkan kompetensi guru yang pada akhirnya layanan pendidikan juga bisa membaik, dan insya Allah ini akan menjadi titik awal, menjadi contoh untuk seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia. Saya kira itu. Selamat kepada rekan-rekan pengurus, pengelola, dan guru inti PBG yang sudah bekerja luar biasa walaupun belum dikukuhkan ya. Kita hanya baru mengeluarkan SK, belum sempat dikukuhkan, tetapi tanpa melihat itu kerjanya memang cukup nyata ya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah kita semua sehingga masyarakat Karawang bisa merasakan bagaimana kualitas pendidikan di Karawang pada khususnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ainul Hasan, APMSI, yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan berikutnya dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Asep Junaidi MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan saya, Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bidang Pendidikan, Pak Yasan, yang sudah hadir di acara ini. Yang saya hormati Direktur ya Putra Sampurna Pendeser, yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua BPG Kabupaten Karawang Pak Salim beserta jajarannya, para pengawas, kemudian juga baik di SMP, ya, kemudian SMA SMK, kemudian para guru inti ya, yang saya hormati, kemudian pengelola BPG ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir pada acara launching BPG Kabupaten Karawang yang semuanya difasilitasi oleh Putra Sampurna Foundation ya, dalam keadaan sehat walafiat ya, nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak dan Ibu peserta Jum'in yang saya hormati dan saya banggakan ya. Karawang pada saat ini sama mungkin dunia dan juga nasional yang masih pandemi COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, terhindar dari terkonfirmasinya COVID-19 ya. Yang utama pada kondisi seperti ini
yang harus kita perhatikan, yaitu kita tetap harus memenuhi protokol kesehatan, jaga pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering mencuci tangan pada air dengan menggunakan sabun ya. Dan juga tetap kita tingkatkan iman dan imun ya, sehingga kita betul-betul masih bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua BPG, Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Pak Hasan, yang saya hormati dan saya banggakan, serta dari Putra Sampurna Foundation Jakarta. Ya. Kami dari pemerintah daerah tentunya banyak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Sampurna kepada dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Yang tadi disampaikan bahwa terlibatan Sampurna di dunia pendidikan ini memang sudah cukup lama, mulai tahun 2006 kalau nggak salah, waktu itu kita mengadakan pelatihan juga gitu kan pada teman-teman guru ya di Kabupaten Karawang. Kemudian sampailah terbentuknya TLC ya, dan alhamdulillah saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan, ketemu lagi sekarang kemarin alhamdulillah dapat bantuan perbaikan ruangan yang dulu pernah dibangun di 2011 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Sekarang saya masuk, ini ruangan cukup representatif untuk penggunaan dalam upaya peningkatan kompetensi guru yang ada di Kabupaten Karawang. Tadi sudah banyak disampaikan ya, kita alhamdulillah bahwa sudah 5.500 lebih yang telah menggunakan manfaat dari BPG yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Seperti tadi Kepala Cabang Dinas Provinsi mengatakan bahwa memang ada pembagian tugas gitu kan untuk pengelolaan dunia pendidikan di tanah air ini. Ada kewenangan pusat, kemudian ada kewenangan provinsi, dan ada kewenangan daerah. Tetapi semua yang namanya dengan pendidikan itu tidak terlepas dari akses, kemudian juga mutu, dan juga tata kelola. Dalam hal ini, ya, bagaimana pemerintah pusat, daerah, dan provinsi bisa memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Dan alhamdulillah salah satu standar ini mungkin akan digarap bersama-sama, gitu kan, kaitan dengan standar kompetensi dari tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Karawang. Karena kita tahu kualitas hasil belajar peserta didik ini sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Nah, untuk bagaimana supaya mutu pendidikan ini bisa menghasilkan hasil belajar yang maksimal, tentunya yang harus kita siapkan dari segi peningkatan mutu adalah bagaimana upaya peningkatan kompetensi guru. Nah, ini kompetensi guru ini sangat penting ya, karena guru ini memiliki peran yang sangat strategis. Bagaimana dia bisa mentransfer pengetahuan, bagaimana dia bisa memberikan suatu keterampilan kepada peserta didik, dan yang paling sangat penting bagaimana dia bisa membentuk sikap afektif dari peserta didik tanpa melalui koordinasi yang baik gitu kan antara kami dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang kelanjutannya di mana hasilnya nanti akan diterima atau dikelola hasil dari kami ini oleh Pak KCD nih, Pak Hasan ya. Nah, itu kan berkelanjutan gitu kan, apalagi dikaitan dengan tadi kan bahwa hasil belajar di tingkat SLTA ini bagaimana mereka ini bisa diberi pendidikan kecakapan hidup ya, karena tidak nanti menggantungkan setelah dia tamat SLTA, apalagi SMK itu kan dipersiapkan mereka harus bisa terjun di masyarakat. Jangan mengandalkan bagaimana dia mencari pekerjaan yang ada di Karawang, tetapi dia dibekali dengan jiwa kewirausahaan, bagaimana kecakapan hidupnya bisa dikelola dengan baik oleh para pengelola pendidikan di bidang SLTA. Ya. Nah, kami dari pemerintah daerah tentunya berharap gitu kan, kehadiran BPG ini yang seperti tadi Bapak sampaikan ini akan berakhir di 2021, tetapi ini kami tetap berharap supaya BPG yang sudah dikelola ini dengan baik, yang sudah memberikan manfaat dengan luar biasa kepada teman-teman guru yang ada di Kabupaten Karawang, baik yang SMP dan SMK, termasuk juga mungkin nanti bisa kita sektor dengan
mudah-mudahan masih tetap kehadiran dari Bapak sebagai pengelola perusahaan Putra Sampurna Perdesaan ini bisa memberikan kontribusi yang tetap menjadi pendamping kami di daerah ya. Karena pada waktu dulu juga kami sudah melakukan istilahnya itu replikasi dari dulu yang 2006 itu disampaikan oleh pihak Sampurna kepada pelatihan guru-guru dan kepala sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Dan waktu itu memang kita berjalan, nah kemudian setelah kita keluar dari Dinas Pendidikan, tetapi sekarang sebetulnya anggaran masih tetap ada di PMMS gitu ya. Dan ini nanti mudah-mudahan di 2000 sampai dengan 2021 ini, karena kita tahu bahwa guru di Kabupaten Karawang ini memang jumlah luar biasa gitu kan, lebih kurang yang tadi sudah disampaikan sekitar 16.000 yang memang memerlukan sentuhan-sentuhan baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak-pihak swasta ya, sehingga harapan berdirinya balai pelatihan guru ini menjadi memberikan manfaat yang cukup signifikan dalam upaya untuk menghasilkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengucapkan banyak terima kasih kepada Sampurna Perdesaan ya, yang mudah-mudahan upaya kita adalah upaya untuk menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan harapan itu bisa terpenuhi sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Saya kira yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Asep Junaidi MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya merupakan acara inti dari kegiatan soft launching Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang, yaitu penyerahan secara simbolis Surat Keputusan Pembentukan Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang. Berikut ini akan kami bacakan nama-nama pengelola dan guru inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang berdasarkan SK pertama, nomor 800-1243/Disdikpora. Yang kedua, nomor 800-4049/Kadisdikwil wilayah 4 tentang surat keputusan bersama Kadisdikpora dengan Kepala KCD wilayah 4 Distrik Jawa Barat tentang pembentukan Pusat Belajar Guru atau PBG Kabupaten Karawang. Nomor SK yang kedua, nomor 800-4050/Kadisdik wilayah 4, dan yang kedua nomor 800-1244/Disdikpora tentang pembentukan Komite Pengawas, Pengelola dan Guru Inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang periode 2020-2025. Berdasarkan lampiran SK berikut, akan kami bacakan satu persatu. Pertama, untuk pembina Kepala KCD wilayah 4 Disdikpora Jawa Barat. Yang kedua, Kadisdikpora Kabupaten Karawang. Komite Pengawas. Yang pertama, Dr. Andes Haji Nedi Rohendi MPD. Yang kedua, Dr. Andes Bambang Herdiana MPD. Yang ketiga, Dr. Andes Makmur Aryana MT. Yang keempat, Dr. Andes Haji Suwandi MPD. Yang kelima, Dr. Andes Haji Ahnar Hidayat MPD. Yang keenam, Asep Ismail Yusuf SPD SD. Dan yang ketujuh, Tatang SPD. Untuk pengelola Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang, yang pertama, Ketua Haji Salim Munajat SPD MPD, SMA 1 Karawang. Kedua, Manajer Eksekutif Operasional, Dr. Anda Hajah Eva Restiani, SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur. Ketiga, Manajer Eksekutif Fasilitator dan Peningkatan SDM, Widati SPD, SMP 6 Karawang Barat. Keempat, Manajer Eksekutif Keuangan dan Kewirausahaan, Sarif Hidayatullah, SPD MN, SMK 1 Karawang. Kelima, Humas, Rina Kusniati MPD, SMAN 3 Karawang. Keenam, Berendi Warsono SE, SMKN 1 Pakis Jaya. Ketujuh,
Pemasaran, Irwan Kurniawan MPD, SMP Negeri 1 Karawang Timur. Kedelapan, Bendahara Penerimaan, Hajah Cucu Risa Asmarani, MPD, SMAN 1 Karawang. Kesembilan, Bendahara Pengeluaran, Yayah Juriah SPMP, SMKN 1 Cikampek. Guru Inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang. Pertama, Widati SPD, SMP Negeri 6 Karawang Barat. Kedua, Dr. Anda Hajah Eva Restiani, SMP Negeri 2 Teluk Jambe Timur. Ketiga, Irwan Kurniawan MPD, SMP Negeri 1 Karawang Timur. 4. Anti Siti Sofianti MPD, SMP Negeri 3 Karawang Barat. Kelima, Dr. Anda Siti Aisyah MPD, SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat. Keenam, Min Hermina MPD, SMP Negeri 1 Cikampek. Ketujuh, Haji Salim Munajat MPD, SMAN 1 Karawang. Kedelapan, Sarif Hidayatullah SPDMM, SMKN 1 Karawang. 9. Rina Kusniati MPD, SMAN 3 Karawang. Ke-10, Hajah Cucu Risa Asmarani MPD, SMAN 3 Karawang. 11. Yayah Juriah SPMP, SMKN 1 Cikampek. 12. Warsono SE, SMKN 1 Pakis Jaya. 13. Hilda Ilmawati MPD, SMAN 1 Batu Jaya. 18. Rudiana SS MPD, SMAN 1 Ciampel. 15. Siti Nurasia SPD MPD, SMAN 1 Cilamaya. 16. Nur Suryana SPD, SMAN 1 Karawang. 17. Siti Musliha Kurniawati SPD MPD, SMAN 2 Cikampek. Ihsan SPD, SMAN 1 Rengas Dengklok. Dudi Kurniadi MPD, SMAN 4 Karawang. 20. Yuwita Rianawati SSI MPD, SMAN 1 Teluk Jambe Timur. 21. Prapti Suharyanti MPD, SMKN 1 Karawang. 23. Ining Mukaromah SPD, SMKN 2 Karawang. Dan yang 23, Ratna Sudaryanti SS MPD, SMKN 2 Karawang. Kami persilahkan kepada yang 4. Saat Munajat MPD untuk maju ke depan. Untuk menerima secara simbolis SK pembentukan PBG. Ya, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, secara simbolis Kepala KCD Wilayah 4 telah memberikan SK pembentukan PBG Kabupaten Karawang dan secara langsung diterima oleh Ketua PBG Kabupaten Karawang, Bapak Haji Salim Munajat. Mudah-mudahan PBG yang sudah terbentuk dan ada SK pendiriannya bisa dimanfaatkan oleh guru-guru hebat yang ada di Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih. Bapak Aik masih tetap di depan. Kami persilakan kepada perwakilan guru inti PBG Kabupaten Karawang untuk jenjang SMA, kepada yang terhormat Bapak Rudiana SS MPD. Ya. Kami persilakan kepada Bapak KCD Wilayah 4 untuk memberikan secara simbolis SK pembentukan guru inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang untuk jenjang SMA yang langsung diterima oleh perwakilan guru inti Bapak Rudiana dari SMA Negeri 1 Cikampek. Mudah-mudahan Pak Rudi dan teman-teman guru inti di jenjang SMA bisa menjalankan tugas dan tetap melayani putra rekan-rekan guru hebat di Indonesia. Baik, kita beri aplaus Bapak Ibu. Selanjutnya masih Pak KCD, masih ada satu lagi karena Pak KCD wilayahnya banyak ini. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan guru inti Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang untuk jenjang SMK diwakili oleh Ibu Ratna Sudaryanti SS MPD. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Kepala KCD Wilayah 4 untuk memberikan secara simbolis SK pembentukan guru inti untuk jenjang SMK.
Baik, sama Bu Ratna, mudah-mudahan rekan-rekan di Guru Inti SMK bisa menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, Bapak Ibu, kita beri plus juga untuk Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bapak KCD. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, yang terhormat Bapak Haji Asep Junaidi, MPD, untuk maju ke depan untuk menyerahkan secara simbolis surat keputusan pembentukan Guru Inti Kabupaten Karawang untuk jenjang SMP. Kepada perwakilan Guru Inti jenjang SMP, kami persilakan Ibu Anti Siti Sofianto yang berasal dari SMP Negeri 3 Karawang Timur. Sudah minta rekening kok. Akhirnya tanggal 14. Baik, jumlah keseluruhan guru inti ada 6 orang untuk jenjang SMP. Mudah-mudahan Bu Anti mewakili guru inti jenjang SMP Kabupaten Karawang bisa menjalankan tugas atau amanat yang diberikan kepada rekan-rekan guru inti SMP. Baik, Bapak Ibu, kita beri plus. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak KCD dan Pak Kadipora, mohon berkenan maju ke depan lagi. Ya. Mohon maju ke backdrop dan didampingi oleh Bapak Ketua PBG Pak Haji Salim. Perwakilan guru inti dan perwakilan pengelola kami persilahkan untuk menuju backdrop. Kita akan mendokumentasikan tanda peresmian Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang dan pengukuhan pengelola dan guru inti. Mudah-mudahan visi misi yang disusun oleh tim PBG bisa terrealisasi untuk meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Karawang, baik itu jenjang SMP, SMA maupun SMK. Kami persilakan kepada tim PBG untuk menyerahkan secara simbolis dibukanya secara resmi Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang dengan ditandai penyerahan tumpeng dari PBG kepada yang pertama yang terhormat Bapak Kadipora, Bapak Dr. Andes Haji Asep. Mudah-mudahan ini simbol yang cukup bermakna yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Karawang. Selanjutnya kami persilahkan tim PBG untuk menyerahkan secara simbolis kepada yang terhormat Bapak Kepala KCD Wilayah 4, Bapak Haji Ai. Mudah-mudahan simbol ini bermakna pemanfaatan PBG bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru di jenjang SMA, SMK di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, tim PBG kami persilahkan untuk secara simbolis menyerahkan nasi tumpeng ini kepada Ketua PBG. Ini berupa amanat, tanggung jawab yang cukup besar bagi kita pengelola PBG dan guru inti untuk menjalankan, untuk melaksanakan visi misi dan tujuan dari pembentukan PBG Karawang dalam meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Karawang. Dan selanjutnya mohon Pak Agas, tim dari Jakarta untuk menampilkan. Nah, ini tumpengnya. Jadi Bapak Ibu ini bukan lomba, Bu Lasia, Pak Eka, alhamdulillah ini bukan lomba tumpeng ya Bapak Ibu. Nah, ini secara simbolis bahwa tumpeng ini diartikan secara resmi PBG Karawang harus bisa melayani dalam rangka peningkatan mutu kualitas guru di Kabupaten Karawang. Terima kasih, kita beri plus Bapak Ibu untuk kita semua. Baik, kami persilahkan kepada, Pak dikomentasikan dulu, mohon maaf belum didokumentasikan. Didampingi oleh Ibu Haji Eva dan Bu Widati dan Bu Rina selaku perwakilan pengelola dan guru inti Kabupaten PBG Kabupaten Karawang. Baik. Bu Anti, Bu Ratna, dan Pak Rudi sebagai perwakilan guru inti. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf rekan-rekan guru inti dan pengelola ya tidak bisa hadir seluruhnya di ruangan ini. Bu Siti Aisyah, mohon maaf karena keterbatasan tempat dan situasi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjalankan kegiatan yang lebih bermakna tanpa mengurangi kehadiran Bapak Ibu hebat di Pusat Belajar Guru Karawang. Terima kasih ya. Baik, alhamdulillah Pak Agas, Bu Lasia, terima kasih tumpengannya. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang kami hormati untuk kembali ke tempat semula.
Bapak Ibu yang kami hormati, baik Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan soft launching untuk meresmikan Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang serta pengukuhan tim pengelola dan tim guru inti PBG Karawang telah kita laksanakan. Selanjutnya mungkin ini partisipan ada sekitar 73 orang. Alhamdulillah undangan sudah tersebar dan Bapak Ibu telah menghadiri kegiatan soft launching ini. Mungkin di sesi sekitar 5 menit ini karena Pak Disdikpora dan Pak KCD ada Bapak Ibu atau tamu undangan yang berkenan untuk bertanya atau menyampaikan saran guna pembangunan Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang, kami persilakan dengan cara raise hand ya Bapak Ibu di kolom partisipan room Zoom Bapak Ibu. Maka kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk menyampaikan pertanyaan atau saran agar Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang bisa bermakna bagi rekan-rekan guru di Kabupaten Karawang, baik jenjang SMP, SMA maupun SMK. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada nih guru inti. Ada dari guru inti? Boleh Pak Irwan? Oh ya, mangga. Ibu Anti Siti Sofianti, mangga. Sebelumnya agar dikenal oleh Bapak Kepala KCD dan Bapak Kadisdikpora, mohon disebutkan nama dan posisi serta tugas utamanya di mana. Oke, baik. Bu Anti. Ya, terima kasih Pak Irwan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Anti Siti Sofianti. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Karawang Timur. Posisi saya di PBG sebagai guru inti untuk tingkat SMP pada mapel IPA. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, khususnya kepada Bapak sebagai Kepala Satuan ya untuk di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang yang selama ini telah mendukung kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh PBG Karawang. Di antaranya dengan memberikan izin kepada rekan-rekan guru untuk mengikuti kegiatan PBG, juga dengan memberikan himbauan kepada rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan PBG. Untuk selanjutnya Bapak, sedikit pertanyaan. Apakah ke depannya kegiatan PBG Karawang itu dapat diagendakan dalam rencana kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama untuk guru-guru yang sampai saat ini masih berada di posisi nyamannya sehingga belum tergerak untuk meningkatkan kompetensinya. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Anti Siti Sofianti. Beliau salah satu guru inti di jenjang SMP, Pak Haji. Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung. Mungkin Bu Anti dan Bapak Ibu guru hebat tamu undangan soft launching PBG Kabupaten Karawang. Pertanyaan dari Bu Anti akan langsung dijawab oleh Pak Kadisdikpora. Beliau menanyakan tentang bagaimana nanti nih mengajak guru-guru yang berada di zona nyaman untuk mengikuti program-program PBG selanjutnya. Kepada yang terhormat Bapak Kadisdikpora kami persilakan. Terima kasih Bu Andi ya, guru inti yang berasal dari SMP 3 Karawang ya. Karawang Barat, Karawang Timur, Bu? Timur, Karawang Timur. Karawang Timur ya.
Jadi program PBG ini ya ini harus dilanjutkan lah, artinya harus direplikasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Nah, kami dari Dinas Pendidikan ini sudah menganggarkan juga kegiatan yang kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru di Kabupaten Karawang, itu melalui musyawarah guru mata pelajaran. Jadi adalah kegiatannya seperti yang tempoh hari sudah kita laksanakan. Nah, kemudian kegiatan yang mungkin serupa dengan ini, nah ini nanti kita coba pelajari Bu yang persis seperti itu. Tapi kalau upaya peningkatan kompetensi guru ini pasti sudah ada anggaran kita laksanakan. Tapi kalau persis seperti ini mungkin nanti kita akan replikasi ya, karena kan sekarang ini artinya masih bisa dijangkau lah oleh seluruh teman-teman guru di lapangan ya, karena berpusatnya di sini di kabupaten ya. Dan kalau nanti ke depan 2021 ini akan berakhir, insya Allah nanti kita di ATM lah istilahnya ya, amati tiru kemudian dimodifikasi lah. Insya Allah kita replikasi kegiatan ini. Apalagi ini sangat baik sekali kegiatannya karena tidak semua mungkin teman-teman guru kita ini ya, guru-guru yang hebat ini bisa mengikuti kegiatan ini karena tadi keterjangkauan dan sebagainya ya. Nah ini kita pasti akan kita anggarkan dan kita tindak lanjuti. Dan pusat belajar guru ini saya berharap juga ini menjadi micro teaching ya, micro teaching artinya ketika ada teknologi yang baru dan yang Bapak Ibu terima, ini kan bisa diuji cobakannya di rumah. Ya. Baik, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Selanjutnya ini ada partisipan yang sudah mengacungkan tangan. Ibu Dwi Wahyu A. A-nya apa mungkin nanti bisa disebutkan, diperkenalkan di room Zoom ini. Silakan Ibu Dwi Wahyu A. Terima kasih Pak Irwan. Perkenalkan nama saya Dwi Wahyu Aryani, saya dari SMP Negeri 1 Klari. Alhamdulillah dari tahun 2008 saya sudah merasakan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Sampurna Foundation dan alhamdulillah sejak saat itu saya merasa berada di zona yang tidak nyaman karena pendidikan terus berubah dan saya harus mengikuti perubahan itu. Miris sekali mendengar tadi penjelasan dari Bapak siapa tadi KCP tadi tentang peringkat pendidikan Indonesia yang berada di 10 terbawah dari 73 negara yang diadakan tes PISA. Nah, masalahnya kadang-kadang gini Bapak, yang mengikuti pelatihan, misalnya diadakan, undangan Zoom meeting ini adalah bebas, gratis, semua guru bisa ikut. Tetapi kadang-kadang mau diakui atau tidak, yang hadir, yang mengikuti, itu adalah itu saja. Bisa dipastikan ini. Nah, masalahnya adalah bagaimana menggerakkan minat guru yang tidak mau berkembang. Tadi kata Bu Ati, bagaimana mendongkrak guru-guru yang nyaman menjadi tidak nyaman. Ini masalahnya di mana? Sebenarnya kalau saya lihat, ini sebenarnya ada di tingkat bawah, yaitu mungkin di Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengutus atau bahkan mungkin kalau gratis seperti ini bisa mewajibkan seluruh guru di sekolah itu ikut. Karena daya tampung PBG itu bisa sampai 100 orang atau 1000 orang. Bahkan kemarin ketika pelatihan 4 hari berturut-turut itu saya mengikuti dan itu seluruh Indonesia itu sampai 300 ya Pak Irwan ya. Ya, saya mendengar dari ada NTB, NTT, keren banget. Nah, ayo mangga guru-guru Karawang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mangga ayo bisalah sewaktu-waktu diwajibkan untuk mengikuti Zoom Meet yang diadakan PBG Karawang. Tanpa bantuan atau tanpa support semua guru, PBG nanti juga sayang banget. Guru intinya kan saya tahu bagus-bagus karena banyak yang saya kenal juga. Begitu. Jadi dari 2008 sampai saat ini, dan alhamdulillah saya juga dulu tergabung dalam TLC, dan sekarang regenerasi, saya pun tetap support sama teman-teman saya, rekan-rekan saya yang tahu kehebatannya, dan saya sempat ngiri juga. Itulah guru-guru yang tidak nyaman. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, mari kita dukung ketidaknyamanan supaya semua bergerak naik menjadi peringkat paling tidak 50 atau 40 besar lah hasil PISA nanti.
Terima kasih Pak Irwan. Tetap Ya, semangat, support. siap. Terima kasih Bu Dwi Wahyu Aryani yang telah memberikan masukan supportnya. Mungkin nanti di closing statement Pak KCD dan Pak Haji Asep akan mengomentari nih tentang bagaimana menarik yang zona nyaman. Ada pertanyaan yang akan diajukan oleh Pak Rudiana. Nah, coba Pak Rudiana mungkin dari jenjang SMA atau SMK mungkin nanti bisa ditujukan kepada Bapak KCD. Silakan Pak Rudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pak Irwan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak KCD, Pak Hasan. Sebenarnya tidak beda jauh dengan saran dari Bu Anti tadi, bahwa memang animo dari rekan-rekan guru di Kabupaten Karawang terhadap sebuah paradigma kebaruan dan sebuah paradigma pembaharuan itu memang kurang. Padahal Karawang melalui PSF-nya sudah memfasilitasi pembaharuan itu, kebaharuan itu dengan mendirikan sebuah pusat belajar di Kabupaten Karawang, dan di wilayah KCD 4 ini memang Karawang hanya memiliki PBG satu-satunya ini kalau tidak salah. Nah, mirip sekali. Sementara kita menghadapi revolusi industri dan guru-guru berada pada era transisi dari yang tadinya manual menjadi berbasis teknologi. Setiap kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang improvement untuk perbaikan kualitas teman-teman, justru animo rekan-rekan guru sendiri itu bisa dikatakan sangat tidak ada seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Lalu berikutnya untuk kedua, selaku guru bahasa Inggris di Kabupaten Karawang di SMA Negeri 1 Jampel dan sekaligus juga guru di PBG, saya memperhatikan kualitas bahasa Inggris itu memang sangat kurang untuk Kabupaten Karawang. Nah, apalagi Bapak Hasan selaku KCD sudah membuat sebuah program, yaitu, tapi nampaknya mungkin di lapangan tidak begitu terasa, Pak. Mungkin kita bisa melibatkan guru-guru melalui MGMP SMA atau SMK untuk bekerja sama dengan PBG untuk bagaimana cara membuat program kerja One Day itu, Pak. Itu masukan dari saya selaku guru itu, sekaligus juga selaku guru bahasa Inggris dari SMA 1 di Ciampel, SMA Negeri 1 Ciampel. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Rudiana. Mungkin langsung bisa ditanggapi oleh Pak Kepala KCD Wilayah 4. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi dan rekan-rekan guru yang lainnya. Sejak Pak Gubernur Jawa Barat ini dilantik, Pak Ridwan Kamil, ada 5 hal yang menjadi bahan kami dalam bekerja. Salah satunya adalah kolaborasi. Artinya kami berusaha untuk mengkolaborasi, termasuk dengan pemerintah daerah, kemudian swasta, bahkan ke masyarakat. Beberapa yang sudah kita real dilaksanakan, kolaborasi dengan BNK sudah kita lakukan, kemudian kolaborasi dengan Putra Sampurna Foundation yang disebut dengan PBG sudah kita lakukan juga dan terus berjalan. Kemudian kolaborasi dengan Global Angler adalah tokoh di luaran sana, orang Karawang yang mau membantu kami dalam menguatkan penyelenggaraan bahasa Inggris di sekolah. Sehingga dengan kolaborasi kita bisa membebas berbagai prosedur termasuk pembiayaan yang memang kadang menjadi kendala yang saya kira bisa diselesaikan dengan pola kolaborasi.
termasuk kan PBG. Sehingga itulah yang untuk kaitan dengan One Day English, ini satu program cabang dinas dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita dan guru-guru kita ini dinilai kurang maksimal ya. Karena faktanya kita berhadapan dengan dunia luar yang sudah mengglobal, yang sudah tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara apa. Karena memang program One Day English ini berbasis komunikasi langsung ya, sehingga dengan COVID ini itu dilarang. Nah, ini yang mungkin harus segera diselesaikan. Apakah ada model lain yang harus kita coba robah, karena di pendoman yang kita berikan One Day English tertunda karena larangan-larangan untuk kita berinteraksi langsung di sekolah. Nah, itu salah satu permasalahan, tapi insya Allah kita akan coba terus kembangkan, kita selesaikan sehingga tidak terkendala dengan kondisi yang ada, bahkan harus menyesuaikan dengan yang ada. Yang terkait dengan bagaimana animo guru-guru kita dalam meningkatkan kompetensi. Saya kira kalau secara administratif ini harusnya nggak perlu naik pangkat ya. Kemudian juga kinerja juga diukur dari bagaimana dia meningkatkan kompetensi. Sehingga pelatihan yang oleh PBG kita berikan sertifikat dan itu bagian dari angka kredit ya. Yang kedua, bahwa semua guru kan sebagian besar ya sudah diberikan sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Walaupun memang belum semuanya ya. Konsekuen berusaha meningkatkan kompetensinya. Salah satunya bisa melalui PBG dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya yang gratis-gratis ini menjadi buruan ya, ketimbang harus berangkat ke LPMP, berapa harus dikeluarkan biayanya jauh ke Bandung sana, kemudian oleh swasta juga berbiaya gitu ya. Ini yang gratis kan harusnya menjadi rebutan ya gitu. Tetapi secara administratif itu faktanya harusnya bukan masalah ya. Tinggal mungkin ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama mendorong kesadaran. Yang kedua memang kadang harus dipaksa ya. Kadang orang mulai sadar kalau dipaksa juga gitu ya. Sehingga saya dalam beberapa kesempatan sering menyampaikan kalau PBG ada acara dengan peserta beberapa sekolah sehingga menjadi wajib setiap MGMP mengirimkan utusannya. Itu pola pemaksaan ya. Tapi kadang memang harus dilakukan gitu ya. Kesadaran memang sulit kalau tanpa pemaksaan. Kadang ya gitu. Yang sadar ya sadar, yang enggak. Sehingga yang bagi yang enggak kita paksakan saja. Pertama dengan cara tadi kita berikan target per MGMP-nya untuk mengirimkan peserta. Yang kedua nanti kita akan koordinasi lagi dengan kepala sekolah dan MKKS. Kita coba akan mendorong agar setiap guru dalam setahun setidaknya sekian kali mengikuti pelatihan. Berapa itu yang kita coba hitung. Apakah setahun minimal 5 kali atau 20 kali, coba kita akan rumuskan. Sehingga menjadi kewajiban bagi setiap guru di kita untuk meningkatkan kompetensinya dalam berbagai pola ya. Mau online boleh, mau offline boleh, mau studi lapangan boleh, penelitian boleh, mau ikut workshop juga boleh. Apapun itu tujuannya adalah peningkatan kompetensi. Mudah-mudahan dengan cara begitu, daripada nyari berbayar ya cari aja yang bergratisan begitu ya gitu. Karena kan kalau online kan saya kira nggak berbiaya ya, modal pulsa aja lah ya. Kalau pulsa juga saya kira bisa di sekolah juga gratis kan ya. Tinggal nongkrong di sekolah mau berapa jam juga bisa. Saya kira mungkin masalahnya memang itu ya. Bagaimana kita mendorong agar kesadaran ini meningkat ya. Tetapi ya saya bertahap insya Allah. Kalau kitanya sabar, pengelolanya sabar, pelaksana program juga sabar. Bukan hal mustahil suatu saat nanti ya. Beberapa tahun ke depan ya PBG menjadi rebutan dari guru-guru Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kompetensinya. Kita optimis saja gitu ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala KCD Wilayah 4. Sekaligus menjawab pertanyaan dari tadi ya dari Bu Dwi dan Pak Rudi.
Baik, satu lagi ini ada pertanyaan, ini ditujukan kepada pengelola PBG nih, Pak Haji Salim, mohon dijawab. Dari Sri Sukmawati SMP 2 Kota Baru. Dia bertanya, Assalamualaikum, saya guru IPA dari SMP 2 Kota Baru. Mau bertanya, untuk peningkatan mutu pendidikan di Karawang, sebaiknya model yang tepat untuk pembelajaran online. Peserta didik merasa tidak bosan dengan pembelajaran ini. Nah, bagaimana nih cara atau strategi kita sebagai guru supaya menghilangkan kebosanan bagi peserta didik kita dengan moda daring atau online ini? Kepada penengah. Ya, terima kasih kepada siapa Pak Irwan, Bu? Ya, Mawati. Ya, ini jadi pertanyaan juga bagi guru-guru yang lainnya. Bagaimana sih pembelajaran itu supaya efektif pada masa pandemi, supaya tidak membosankan? Sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut pelatihan yang kemarin dilaksanakan pekan kulminasi guru-guru, bagaimana cara membuat ice breaking pada saat pembelajaran pandemi. Bagaimana juga cara membuat permainan pada saat masa pandemi pada pembelajaran online itu disampaikan Bapak Ibu. Sehingga dalam kegiatan ini, pembelajaran ini kita tahu persis bahwa dengan pandemi seperti ini kemungkinan kecil untuk pelaksanaan. Nah, mau tidak mau kita harus belajar yang ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu penanya yang lainnya, harus berani keluar dari zona yang selama ini nyaman. Mau belajar bersama dan PBB kita bantu bagaimana cara menggunakan, termasuk seperti Microsoft. Kita akan bersama dengan Microsoft baru selesai. Kerjasama dengan Microsoft membantu bagaimana menggunakan di PBG itu ada tersendiri. Dan kami berharap ilmu ini menular ke Bapak Ibu. Ya, menular ke Bapak Ibu. Di kita di tim PBG ada tim spesifikasi untuk pelatihan seperti ini. Sehingga dengan kondisi ini mau tidak mau ya seperti itu tadi. Mau nggak Bapak Ibu ikut berusaha untuk keluar dari zona nyamannya, kita belajar bersama karena tuntutan. Ini jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Baik, terima kasih Pak Haji Salim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara soft launching Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang telah kita lalui bersama. Untuk menutup kegiatan ini akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sarif Hidayatullah SPDMM. Kepada yang terhormat Bapak Sarif Hidayatullah SPDMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa dengan menurut agama. Izinkan saya membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'alna sahlan. Allahumma tahla alaina abwa khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika wal hammi wal huzni wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal minal rabbana afrig alaina sabran wa rabbana afrig alaina sabran wa hasanah wa fil akhirati hasanah wa rabbana atina fid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Demikian kegiatan soft launching Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang telah kita lalui bersama. Kami atas nama PBG Kabupaten Karawang mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Semoga kita kesehatan dan sampai ketemu lagi di program Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa memuatkan Pusat Belajar Guru Kabupaten Karawang. Demikian kegiatan soft launching ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada terima kasih kepada Bapak. Oke, Bapak Ibu mohon dibuka ya, kita akan foto bersama dengan seluruh partisipan. Semua kameranya dibuka. Semua kameranya dibuka, Bapak Ibu. Kita akan melakukan foto bersama. Ya, semua kameranya di-on-kan. Sudah? Ya, kita akan kita beri ini masih ada yang belum di-on-kan. Kami mohon kameranya di-on-kan. Kita akan mendokumentasikan bersama kegiatan virtual Zoom kali ini. Baik, saya beri aba-aba ya untuk slide pertama. Sudah siap tim? Kamera Bu 2, 3 untuk slide pertama. Baik, selanjutnya untuk slide kedua dengan aba-aba hitungan ketiga lagi. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide ketiga. Baik, ketiga aba-aba hitungan ketiga lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hebat, tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih dari tim Jakarta, PSE, Bulasia, Pak Agas, Pak Eka, terima kasih rekan-rekan guru hebat Kabupaten Karawang, guru inti, pengelola, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, terima kasih kehadirannya, semoga tetap mensupport kegiatan kami. Baik, Bapak Ibu, sampai ketemu di program selanjutnya ya, dan kami mohon masukan, saran, perbaikan untuk kegiatan program-program PBG berikutnya. Dan tetap Bapak Ibu ditunggu untuk selalu mengikuti kegiatan kami. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Mangga, saya tunggu ya. Siap. Ya, mangga. Makasih. Mangga, Pak Agas, Bulasia, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih PSS. Ya. Pak Irwan. Dan teman-teman Siap. semua. Siap. Terima kasih. Selamat. Siap. Terima kasih. Wilujeng angkat. Mangga. Siap. Kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.